Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinanda Fajri Hanifah dengan NIM G11120014, jurusan Sistem Informasi Pagi kelas A1, ingin menjelaskan mengenai arsitektur perusahaan. Apa itu arsitektur perusahaan? Nah, di sini saya akan membahas tentang arsitektur dulu. Arsitektur adalah perencanaan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar dari bagian atau komponen ditinjau dari sudut pandang. Nah, enterprise sendiri tidak selalu dari perusahaan besar. Perusahaan kecil pun bisa, misalnya kayak sekolah, institut pendidikan, kafe, toko baju, dan lain-lainnya. Jadi, arsitektur perusahaan adalah kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana bisnis itu dibangun. Atau, secara singkatnya, arsitektur perusahaan adalah rancangan awal bisnis. Selanjutnya, ada tujuan dari arsitektur perusahaan, yaitu bekerja sama untuk menciptakan dan memberikan nilai sehingga pelanggan akan membeli apapun yang dijual bisnis itu dan menguntungkan bagi para pembeli. Nah, tujuan yang kedua yaitu bisa sebagai panduan atau rencana induk dalam mengembangkan sistem informasi secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Lanjut, di sini ada domain arsitektur perusahaan. Domain arsitektur perusahaan itu ada 4, tapi di dalam PPT-nya saya mencantumkan hanya 3. Yang pertama yaitu ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis yaitu menangkap bagaimana bisnis itu beroperasi. Yang kedua ada arsitektur aplikasi, yaitu solusi perangkat lunak yang membantu bisnis dalam melakukan pekerjaan dan beradaptasi dengan perubahan. Atau secara singkatnya, arsitektur aplikasi adalah menggambarkan layanan dan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. Yang ketiga ada arsitektur data atau arsitektur informasi, yang artinya menggambarkan sasaran bisnis dan pertukaran data di antara peserta proses dan aplikasi. Nah, yang keempat ada arsitektur teknologi, yang artinya menggambarkan perangkat keras dan jaringan yang mendukung sistem aplikasi. Selanjutnya ada faktor penggerak arsitektur perusahaan. Faktor pertama yaitu penggerak internal, yang artinya efektivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen perusahaan, bukan spesifikasi detail dari setiap komponen. Yang kedua ada faktor penggerak eksternal, yang artinya faktor di luar perusahaan yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktek-praktek arsitektur enterprise atau arsitektur perusahaan. Selanjutnya ada hambatan pengembangan arsitektur perusahaan. Yang pertama yaitu hambatannya perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Yang kedua, kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. Nah, yang ketiga ada keberhasilan tim arsitektur perusahaan tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Arsitektur driven itu apa? Arsitektur driven adalah sebuah model yang berisi kumpulan untuk menstruktur spesifikasi. Selanjutnya ada tipe sistem perusahaan. Tipe sistem perusahaan itu ada 3. Yang pertama ERP, Enterprise Resource Planning. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management. Yang ketiga ada SCM, yaitu Supply Chain Management. Nah, dari ketiga tipe tersebut, dari kepanjangannya kita bisa menarik apa pengertiannya. Nah, dari ERP sendiri artinya adalah bagaimana kita mengolah aktivitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk CRM sendiri karena kepanjangannya itu Customer Relationship Management. Nah, berarti
bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan customer. Yang ketiga yaitu ada SCM, yaitu Supply Chain Management. Tadi berarti bagaimana kita memanage persediaan barang yang terdapat pada sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu secara jelasnya tentang ketiga tipe perusahaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada ERP, Enterprise Resource Planning, yang artinya adalah seperangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, SDM atau sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real time dan akurat, sehingga manajemen dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Nah, ERP ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada on-premise ERP, yang artinya sistem ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola oleh staf TI. Nah, yang kedua itu ada Cloud ERP, yang berarti jenis ERP ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Yang ketiga ada Hybrid ERP, yang artinya sistem ERP ini berfungsi sebagai solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP konvensional mereka saat ini tanpa harus mengubahnya untuk mendukung mobilitas tinggi. Selanjutnya yaitu ada modul dalam ERP. Nah, dalam modul dalam ERP ini ada tiga. Yang pertama modul operasional, yang kedua ada modul finansial, yang ketiga ada modul sumber daya manusia. Nah, modul operasional ini terkait ketersediaan barang dan data barang. Contohnya itu misalnya kayak ada general logistics, sales and distribution, material management, quality management, plan maintenance, production planning and controlling, dan pendukung keputusan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada modul finansial. Modul finansial itu terkait biaya barang dan kehidupan di perusahaan. Contohnya itu ada kayak general accounting, financial accounting, investment management, treasury atau tax system, enterprise controlling, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada modul sumber daya manusia, itu terkait dengan pegawai seperti gaji dan lain sebagainya. Contohnya yaitu ada personal management, personal time management, payroll, training, and event management. Oke, kita langsung ke tipe yang kedua yaitu ada CRM atau kepanjangannya Customer Relationship Management, yang artinya adalah proses menyimpan informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Di dalam CRM ini terdapat komponen-komponennya. Komponen pertama yaitu ada customer. Customer yaitu adalah semua pihak yang akan pernah dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun maintenance. Yang kedua yaitu ada relasional. Relasional yaitu ketika membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Nah, maksudnya komunikasi dua arah itu kayak gimana sih? Komunikasi dua arah yaitu ya ketika kita sebagai penjual yang berkomunikasi dengan customer-nya, itu yang dimaksud komunikasi dua arah. Dua arah itu dua orang gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada manajemen yaitu
Hubungan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, CRM sendiri juga terdapat beberapa tahapan. Pertama itu ada acquire. Acquire yaitu hal ini bisa dicapai dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada calon pelanggan. Selain itu, adanya inovasi dan layanan yang menarik juga memberikan peranan penting dalam proses mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua ada enhance. Hal ini perusahaan berusaha meningkatkan hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan terbaik. Misalnya, menerima dan menangani keluhan, memberikan rewards pada pelanggan setia. Yang ketiga ada retain. Retain itu perusahaan harus berusaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan cara berusaha memenuhi ekspektasi pelanggan tersebut. Tipe yang ketiga yaitu ada SCM, Supply Chain Management, adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi dengan mengkoordinasikan semua elemen supply chains dari mulai pemasok ke pengecer. Pengertian ini ditulis oleh James A. dan Mona J. Fitzsimmons. Nah, di SCM ini juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah upstream supply chains, yang artinya mengelola hubungan antara perusahaan dengan vendor atau pihak lain dalam hal transfer barang. Nah, barang-barang yang diproduksi tersebut tidak langsung sampai ke tangan konsumen, tapi disalurkan ke perusahaan penyalur lainnya. Yang kedua ada internal supply chain, yaitu aktivitas pasokan barang pada internal perusahaan. Nah, yang ketiga ada downstream supply chains, yang artinya manajemen yang mengurusi transfer barang dari perusahaan langsung ke konsumen. Kita lanjut ke hal yang dikelola SCM. Yang pertama yaitu aliran produk. Aliran produk ini harus material melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan juga dari konsumen yang dikembalikan atau itu produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Yang kedua ada aliran informasi. Manajemen pengelolaan aliran informasi antara stakeholder dalam sebuah rantai bisnis. Stakeholder yaitu pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada aliran keuangan. Arus finansial berisi pembayaran, alur pengkreditan, penjadwalan pembayaran hingga persetujuan kepemilikan. Selanjutnya ada hal yang menjadi penilaian SCM. Yang pertama ada Inventory Turnover Ratio atau TOR, yaitu kecepatan perputaran barang. Nah, maksudnya itu seberapa cepat barang mengalir dari inventory menjadi sales sehingga tinggi TOR semakin bagus. Yang kedua ada Return on Asset atau ROA. Aset kecil menghasilkan revenue besar. Semakin besar persentase ROA, maka semakin bagus SCM yang diterapkan. Nah, yang ketiga ada growth revenue atau pertumbuhan revenue. Nah, semakin tinggi pertumbuhan pendapatan, semakin bagus pula SCM yang diterapkan. Selanjutnya ada SCOR atau Supply Chain Operational Reference. Nah, yang pertama itu ada reliability atau handal. Maksudnya kemampuan untuk menciptakan kualitas dan delivery on time. Yang kedua ada responsiveness atau cepat, yang artinya mampu memenuhi orderan dengan cepat. Yang ketiga ada agility atau fleksibel dan adaptif, artinya mampu menyesuaikan perubahan dengan setiap sustainable atau berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada proses efisiensi atau proses biaya rendah.
yang artinya efisiensi proses dalam rangka menurunkan biaya dalam menciptakan barang. Yang kelima ada aset productivity atau aset menghasilkan revenue, yang artinya efisiensi aset dalam rangka meningkatkan revenue. Nah, dari 1 sampai 3 ini dilihat dari sudut pandang pelanggan. Nah, dan 4 sampai 5 itu dilihat dari sudut pandang produsen. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai framework arsitektur perusahaan atau metode arsitektur perusahaan. Yang pertama yaitu ada Zechman Framework. Seorang peneliti bernama John Zechman menyebutkan bahwa dokumen arsitektur enterprise bisa dalam berbagai macam bentuk, tulisan, diagram, gambar, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang banyak tersebut kadang-kadang menjelaskan hal yang sama, namun dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Penjelasan dari peneliti John Zechman itu, maka lahirlah pengertian tentang Zechman Framework, yang artinya suatu alat bantu yang dikembangkan untuk menggambarkan arsitektur perusahaan dari berbagai sudut pandang dan aspek sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Zechman Framework dikeluarkan oleh Zechman Institute for Framework Advancement. Alasan pemilihan Zechman Framework. Yang pertama, pada perusahaan telah membangun aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan sektoral atau unit yang mendesak. Yang kedua, mudah untuk dipahami, tidak bersifat teknis, tapi benar-benar logik. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, Zechman Framework menuntut pengguna untuk berpikir menentukan pilihan yang terbaik, di mana dapat menempatkan persoalan itu pada konteks perusahaan. Yang kelima, Zechman Framework dapat digunakan dalam konteks perusahaan kecil, menengah, maupun skala besar. Karakteristik Zechman Framework. Yang pertama, menggambarkan proses enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan. Yang kedua, kegunaan arsitektur perusahaan yang terbatas. Yang ketiga, banyak diadopsi seluruh dunia. Yang keempat, perspektif view yang kurang menyeluruh. Yang kelima, merupakan tools untuk perencanaan. Perspektif pelaku yang terlibat pada Zechman Framework. Yang pertama ada planner atau perencana yang menetapkan objek dalam pembahasan Yang pertama ada planner atau perencana yang menetapkan objek dalam pembahasan, yaitu ada latar belakang, lingkup, dan tujuan enterprise. Yang kedua ada owner atau pemilik, yang artinya penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Yang ketiga ada desainer atau perancang, yang artinya perantara antara apa yang diinginkan pemilik dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. Yang keempat ada builder atau pembangunan, yang artinya pengawasan atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. Yang kelima ada subkontraktor, yang artinya bertanggung jawab membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhir. Yang keenam ada functioning enterprise, yaitu wujud nyata dari produk atau jasa pada akhirnya. Selanjutnya ada framework arsitektur yang kedua, yaitu TOGAF. Kepanjangannya dari The Open Group Architecture Framework. Nah, TOGAF adalah suatu framework atau metode yang rinci dan suatu kumpulan tools pendukung untuk mengembangkan enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan. Dikembangkan pada tahun 1995, framework arsitektur ini berdasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management atau yang disingkat sebagai TAFIM.
yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. TOGAF mengadopsi pengertian arsitektur perusahaan pada terminologi ANSI atau IEEE STD tahun 1471 sampai tahun 2000. Menurut TOGAF, arsitektur memiliki dua pengertian tergantung pada pemakaian konseptualnya. Yang pertama, deskripsi formal suatu sistem atau suatu rencana detail dari sistem pada level komponen untuk memandu implementasinya. Pengertian yang kedua yaitu struktur komponen-komponen, saling keterhubungan, prinsip-prinsip dan panduan-panduan yang mengatur desain dan evolusinya dari waktu ke waktu. Layer TOGAF. Yang pertama yaitu ada bisnis arsitektur, menjelaskan proses bisnis, organisasi, dan SDM untuk memenuhi visi dan misinya. Ada arsitektur data, menjelaskan bagaimana perusahaan dihasilkan, diatur, dan diakses. Ada arsitektur aplikasi, memproses bagaimana aplikasi dirancang dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada technical arsitektur, menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi untuk berjalan dan berkomunikasi. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Saya sini juga masih seorang mahasiswa, masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.